Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat belajar. Kita melanjutkan kegiatan belajar kita ya. Kita lanjutkan pada subtema 3 pembelajaran 4. Kemarin sudah pembelajaran 3 kita membahas tentang apa? Sejarah perkembangan telepon ya. Nah, pada pembelajaran 4 ini kita akan belajar tentang apa ini? Berenang ya. Dengarkan cerita gurumu tentang cara menjaga keselamatan di kolam renang. Anak-anak dengarkan dulu ya. Bapak bacakan tentang keselamatan di kolam renang. Pagi hari Siti menerima pesan singkat SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang. Bersama Lani dan Dayu, ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Berenang merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak, namun kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan di saat berenang? Nah, ini ya, beberapa yang harus kita waspadai atau harus kita jaga ya ketika kita berenang. Apa saja kira-kira harus kita lakukan ketika berenang agar kita selamat ketika berenang. Nah, harus konsentrasi ya ketika berenang, konsentrasi, lakukan kegiatan berenang seperti yang telah diajarkan. Nah, seperti apa? Fokus tangannya bergerak mengayun, terus kakinya mengayun ya, menjaga keseimbangan tubuh agar tetap bisa apa? Berenang di air. Kita lanjutkan, perhatikan poster cara menjaga keselamatan diri di kolam renang sebagai berikut. Nah, ini ada posternya ya. Menjaga keselamatan ketika berenang. Salah satunya dengan bantuan apa ini? Pelampung ya. Upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. 1. Gunakan pelampung. 2. Lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. 3. Berlatih berenang di kolam yang dangkal. 4. Tidak berenang sendirian. Pastikan ada yang mengawasi. Jadi ini ya, ketika berenang kalau masih belum bisa berenang di air sendiri, bisa dengan bantuan pelampung. Nah, kalau masih belajar juga harus diawasi oleh orang dewasa. Kenapa? Karena ketika kita mengalami cedera atau kita mengalami sedikit bahaya, maka ada yang langsung menolong kita. Jadi ada yang menjaga ya, jangan sendirian berenang. Ketika berenang, usahakan ajak orang dewasa untuk mengawasi kita yang sedang berenang. Lakukan tahapan-tahapan seperti sebelum berenang. Apa saja kira-kira apa yang dilakukan sebelum berenang? Ada pemanasan ya, agar nanti ketika berenang tidak cedera. Di sini 1. Pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang. 2. Lakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. Nah, ini dilakukan pemanasan agar tidak cedera. Lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. Ini tujuannya ketika kita mau tenggelam, ada teman yang menolong. Lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal. Kenakan pelampung agar lebih aman. Jadi seperti itu ya, hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita aman ketika berlatih berenang. Ayo membaca. Nah, di sini ada sebuah bacaan ya. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelepon ibu. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Nah, itu ya. Jadi manfaat telepon ya ketika kita berada di tempat yang jauh. Nah, ketika kita mau beri kabar kepada orang terdekat kita atau saudara kita bisa langsung bicara dengan bantuan telepon. Bacalah teks berikut
Nah, ada bacaan tentang alat komunikasi tulisan. Nah, kalau tadi alat komunikasi lisan berupa telepon, kalau alat komunikasi tulisan itu berupa apa kira-kira? Nah, untuk mengetahui kita baca dulu. Baca ya, Bapak bacakan, anak-anak dengarkan. Nanti anak-anak ulangi lagi, dibaca dan dipahami. Sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Nah itu ya. Jadi kalau surat ya, komunikasi tulisan misalnya berupa surat, untuk waktunya itu cepat atau lama tergantung jaraknya. Semakin jauh maka surat tersebut akan semakin lama sampainya. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Nah, surel itu surat elektronik ya. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel atau surat elektronik, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Nah, ini lebih cepat ya perkembangannya. Kalau yang tadi itu menggunakan surat mengirim menggunakan kantor pos melalui bantuan Pak Pos, nah itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya, tergantung dengan jarak yang ditempuh. Namun seiring perkembangan zaman ini ada yang lebih cepat, yaitu surat elektronik. Nah, itu lebih cepat, misalnya dikirim melalui email atau Gmail. Nah, walaupun jaraknya jauh, butuhkan waktu yang sangat cepat. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini surel atau surat elektronik bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Itu ya, dari seiring perkembangan zaman ya, surat elektronik dan tadi hanya bisa melakukan komputer. Namun seiring perkembangan zaman ada juga yaitu melalui pesan, yaitu melalui SMS. Kalau sekarang apa? Bisa menggunakan WA ya, WhatsApp, atau menggunakan pesan melalui Facebook. Nah, itu adalah salah satu contoh perkembangan teknologi. Kita bisa menyampaikan pesan dengan cepat dan sangat murah ya, dengan bantuan telepon. Misalnya bisa juga langsung bertatap muka, yaitu bantuan apa? Melalui video call. Nah, dengan vid call atau video call kita bisa langsung bertatap muka dengan orang yang tempatnya jauh. Seperti itu ya, namanya itu perkembangan teknologi komunikasi. Ayo menulis, lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Nah, anak-anak di sini melingkari kira-kira mana yang termasuk dari produk teknologi komunikasi. Misalnya surel ini ya, surat elektronik. Nah, anak-anak lingkari seperti itu ya. Dari jenis-jenis produk yang dihasilkan dari teknologi komunikasi itu apa saja, anak-anak lingkari di sini. Oke, seperti itu. Temukan kalimat utama dari tiap paragraf lalu tuliskan ringkasan teks alat komunikasi. Ini seperti yang kemarin di pembelajaran 3 ya. Anak-anak mencari kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Anak-anak mencari kalimat utamanya ya pada setiap paragraf. Setelah itu anak-anak tuliskan di sini. Paragraf 1 kalimat utamanya mana, paragraf 2. Nah, dari kumpulan kalimat utama ini dinamakan ringkasan. Kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda, namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Perbedaan dengan teman ya. Menurut kamus KKBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama.
Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini tentang apa? Kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda pada setiap teman kita. Itu merupakan anugerah ya, tidak harus bisa menghalangi ya. Jadi tidak boleh kita bermusuhan karena berbeda. Misalnya berbeda sukunya, berbeda agama, berbeda karakternya. Nah, itu kita tidak boleh saling bermusuhan, harus tetap bekerja sama. Atau di sini apa tuh namanya? Kolaborasi. Nah, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Nah, walaupun berbeda harus tetap bersama atau bekerja sama. Itu termasuk mengamalkan Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini ada pertanyaan ya anak-anak, apakah kemampuan setiap orang sama? Nah, ini anak-anak kira-kira kemampuan setiap orang itu sama enggak? Nah, kalau menurut anak-anak tidak sama, anak-anak tuliskan di sini. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Nah, ketika anak-anak menghadapi keberagaman atau perbedaan dengan teman yang lainnya, sikap anak-anak seperti apa? Anak-anak tuliskan di sini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu ya yang kita pelajari tadi tentang apa saja. Nah, tentang keselamatan ketika berenang ya. Nah, nanti anak-anak perhatikan. Ketika berenang apa saja yang harus kita lakukan sebelum berenang? Tadi apa? Pemanasan dulu ya, pemanasan. Setelah itu jangan lupa gunakan baju untuk berenang. Kalau tidak punya baju renang, usahakan pakai baju jangan yang tebal-tebal ya kalau berenang, karena nanti akan membuat berat ketika berenang. Terus cari tempat yang dangkal ya. Kalau anak-anak belum terlalu bisa berenang, cari tempat yang dangkal agar aman, tidak sampai tenggelam. Terus apalagi? Dampingi orang dewasa ya. Kalau mau berlatih berenang, usahakan harus didampingi orang dewasa untuk mengawasi dan menjaga kita ketika kita berlatih berenang. Terus kita belajar juga tentang teknologi apa tadi? Pesan melalui tulisan ya. Contohnya apa? Mengirim surat. Surat adalah contoh komunikasi tulisan. Kalau surat dikirim itu lama atau cepatnya sampai itu waktunya tergantung jarak ya. Kalau jaraknya sangat jauh maka membutuhkan waktu yang lama. Kalau jarak dekat butuhkan waktu yang singkat dengan bantuan apa? Kantor pos ya. Nah, terus seiring berkembangnya zaman, teknologi tulisan atau pesan tulisan berkembang, bisa walaupun jaraknya sangat jauh bisa ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, yaitu pesan melalui apa tadi? Pesan surat elektronik atau surel. Contohnya dengan bantuan email atau Gmail kita bisa menyampaikan pesan tulisan di jarak yang sangat jauh dengan waktu yang sangat singkat. Selain itu juga pesan tulisan bisa melalui SMS. Kalau SMS masih SMS agak ketinggalan ya, ada yang lebih baru lagi yaitu mengirim pesan tulisan melalui WhatsApp ya, melalui pesan di WA. Jadi kita bisa mengirim pesan dengan orang yang tempatnya sangat jauh dengan waktu yang sangat singkat dengan bantuan teknologi komunikasi, yaitu salah satu contohnya apa? Handphone atau HP. Itu ya, sekian pembelajaran hari ini. Nanti tugas-tugasnya dikerjakan ya. Walaupun di rumah harus tetap semangat belajar.